Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Satria Aristama Putra dengan NIM 2503010112291. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 1 UTS, UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, soal 1 yaitu Intercorporate Taxation dan Investment. Jadi, pada tanggal 28 Desember 2021, PT JAICA mengakuisisi seluruh aset bersih PT AIS. Dalam kasus ini, PT AIS dibubarkan sehingga transaksi dicatat sebagai akuisisi aset dan liabilitas secara langsung berdasarkan nilai wajarnya. Jadi, di sini diminta untuk membuat pencatatan jurnal atas transaksi PT JAICA. Jadi, langkah yang pertama adalah menghitung total imbalan yang diberikan PT JICA. Imbalan tersebut terdiri dari pembayaran kas sebesar 600 juta dan penerbitan saham 50.000 lembar saham. Nilai pasar pada saat itu adalah 20.000 per lembar. Sehingga nilai saham yang diterbitkan sebesar 1 miliar. Dengan demikian total nilai perolehannya yaitu 1,6 miliar. Terus langkah yang kedua adalah menghitung nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Total aset berdasarkan nilai wajar sebesar 1,555 M dan total liabilitasnya atau kewajiban wajarnya sebesar 275 juta. Sehingga nilai aset bersihnya yaitu nilai aset wajar dikurangi nilai kewajibannya yaitu sebesar 1,320 M. 1,32 miliar. Selanjutnya di nomor 3, langkah ketiga yaitu menghitung goodwill atau patennya. Jadi kalau menghitung goodwill itu adalah harga perolehan dikurangi nilai aset bersih wajarnya. Jadi di nomor A, poin A itu didapatkan nilai perolehannya tuh 1,6 M, sedangkan nilai aset bersihnya adalah 1,32 miliar. Maka nilai akuisisinya atau nilai goodwill-nya adalah 280 juta. Jadi goodwill ini mencerminkan manfaat ekonomi masa depan yang tidak dapat teridentifikasi secara terpisah. Nah, berikut ini adalah pencatatan jurnalnya. Bisa dilihat di akun debitnya, yaitu adalah kas sebesar 60 juta, akun receivable atau piutangnya 140 juta, inventory-nya 275 juta, land atau tanah 100 juta, building net 600 juta, equipment shop 350 juta, dan goodwill-nya berdasarkan hasil tadi adalah 280 juta. Sedangkan pada kreditnya, yaitu akun payable-nya 80 juta, note payable-nya 135 juta, other liability-nya 60 juta, cash-nya adalah 600 juta, common stock-nya ada 500, additional paid-in capital-nya adalah 500. Berikut ini adalah pencatatan jurnal biaya akuisisinya. Acquisition expense 8 juta di debit, cash adalah 8 juta. Pencatatan jurnal biaya penerbitan sahamnya, additional paid-in capital yang pada tadi gambaran pencatatan jurnalnya. Additional paid-in-nya adalah 5 juta, sedangkan cash-nya adalah 5 juta. Jadi berikut ini pada poin D inilah uh, secara garis besar gambaran laporan neracanya. Sedangkan pada E dan F ini pencatatan jurnal penerbitannya. Lanjutnya di soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah consolidation of wholly owned. Jadi di soal ini diketahui PT Merapi mengakuisisi 100% saham PT Tubagus pada tanggal 1 Januari 2002 Di sini anggap aja 2021 dengan harga 450.000. Pada saat akuisisi, nilai buku aset bersihnya PT Tubagus juga sebesar 450.000 dolar, sehingga tidak terdapat selisih nilai wajar maupun goodwill. Nah, selanjutnya bagaimana langkah berdasarkan pertanyaan ini diminta membuat
pencatatan jurnal dan menggunakan menggunakan metode ekuitas untuk mencatat eliminasi dan rekonsiliasi pada konsolidasi laporan keuangan tersebut. Jadi yang pertama, langkah pertama ya adalah menghitung laba bersihnya dulu. Jadi perhitungan laba bersih PT Tubagus tahun 2021 yaitu eh, sales atau penjualannya adalah 315.000, COGS atau cost of goods sold adalah 100.000 atau biaya pokok produksi 100.000 dolar, selling and admin adalah 40.000 dolar. Maaf ya, ini bukan rupiah tapi dengan dolar. Depresiasinya adalah 17.000 dolar. Dan net income-nya dari penjualan dikurangi COGS, dikurangin selling dan admin, dikurangi depresiasi, maka net income-nya adalah 158.000. 315 kurangi, maaf ya, saya coba dikoreksi dulu. 350 kurang 100.000 kurang 40.000 kurang 17. Ya betul, 158.000 dolar. Selanjutnya dividen yang diumumkan PT Tubagus adalah sebesar 5.000 per lembar saham. Kepemilikan PT Merapi pada saat itu adalah 100%. Maka dividen yang dibagikan adalah 5.000 kali 100%, yaitu maka dividen yang didapatkan PT Merapi yaitu 5.000 dividen, 5.000 dolar. Nah, itu jika selanjutnya bagaimana pencatatannya jika menggunakan metode ekuitas dulu berdasarkan pertanyaan nomor satu. Karena di sini, maka PT Merapi mengakui bagian laba anak perusahaan dengan mendebitkan akun investasi dan mengkreditkan pendapatan dari PT Tubagus sebesar 158.000 dolar. Bisa dilihat di sini ya. Investment in Tubagus 185 dolar, sedangkan di kreditnya 158.000 dolar. Selanjutnya, pada saat menerima dividen, pencatatan jurnalnya adalah didebitkan pada cash dan di kreditnya adalah investmentnya sebesar 5.000 dolar. Nah, selanjutnya jika PT selanjutnya jika menggunakan metode biaya, maka laba PT Tubagus tidak diakuin. PT Merapi hanya mencatat dividen yang diterima saja. Makanya yang investment Tutu Bagus tidak mengakuin laba anak perusahaan ini. Maka dia cuman di debitnya cash dan dividen income-nya 5.000. Debit sebesar 5.000 dolar. Selanjutnya buat entry eliminasi dan rekonsiliasi dari laporan konsolidasi dengan metode ekuitas. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan pengaruh transaksi dan akun antar perusahaan sehingga laporan keuangan konsolidasi menggambarkan kelompok usaha sebagai satu entitas ekonomi. Karena kepemilikan mencapai 100% berdasarkan soal tadi, PT Berapi mengakuisisi 100% PT itu bagus, maka tidak ada selisih nilai wajar. Maka eliminasi dilakukan terhadap akun investasi, modal saham, saldo anak perusahaan, pendapatan investasi, serta dividen. Maka bisa dibilang tidak ada sama sekali eliminasinya. Maka berikut ini gambarannya. Di debitnya ada 270, return earningnya 250, investment itu bagus 450 dolar, return earningnya 70.000 dolar. Jurnal eliminasi pendapatan investasinya, investment income itu bagus 158, investment itu bagus 158 dolar, jurnal eliminasi dividennya, investment itu bagus 5.000, dividen declare 5.000. Bisa dibilang karena ini kepemilikannya 100% maka tidak ada selisih nilai wajarnya. Sekian untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, soal terakhir. Di sini membahas studi kasus mengenai merger Bank Mandiri yang dilakukan pada zaman dulu dan dikaitkan dengan teori akuntansi lanjutan satu, yaitu
Pertanyaan pertama, bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya-biaya terkait dengan akuisisi serta pada saat Bank Mandiri mencatat akuisisi melibatkan penerbitan surat berharga? Bagaimana perlakuan akuntansinya terkait penerbitannya? Jadi, ini menurut saya pribadi, dalam pembentukan Bank Mandiri, pelakuan akuntansi atas biaya timbul atas proses merger Bank Mandiri dicatat sebagai beban pada periode terjadinya itu. Selanjutnya, akuisisi dilakukan dengan mendapatkan surat berharga, maka sebagai berikut jadinya. Nilai wajar surat berharga yang diterbitkan menjadi bagian dari harga perolehan akuisisi. Selanjutnya, biaya penerbitan surat berharga tidak dibebankan sebagai biaya personal. Selanjutnya lagi, biaya tersebut mengurangi tambahan modal yang disetor. Itu jawaban saya pada poin A. Terus pada poin B, bagaimana menghitung dan di mana disajikannya goodwill tersebut di dalam laporan keuangan mandiri. Nah, ini pada jawaban saya nih, untuk kita ingin tahu dulu bagaimana rumus untuk menghitung paten atau goodwill. Maka harga perolehan akuisisi dikurangi nilai aset wajar yang diterdentifikasi. Sedangkan untuk ditanyakan bagaimana di mana disajikan ya, disajikan pada bagian aset tidak lanjar atau intangible asset. Terus pada poin C ditanyakan lagi apakah pada saat itu Bandai menggunakan metode ekuitas atau metode biaya. Saya coba dicari di beberapa Google sama sumber, ternyata pada saat merger itu bank-bank yang tergabung di situ tidak diperlakukan sebagai investasi biasa. Karena terjadi penggabungan dari bermacam-macam bank, maka membentuk suatu entitas baru. Maka di saat itu tidak menggunakan metode ekuitas ataupun metode biaya karena membentuk suatu entitas baru, yaitu namanya Bank Mandiri. Itu poin C. Selanjutnya, terakhir pertanyaan D. Apa pada saat itu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan? Nah, berdasarkan pada poin C yang saya jelaskan tadi, saya membaca bahwa dalam merger Bank Mandiri tidak terdapat satu bank yang hanya memiliki pengaruh signifikan, sebagaimana konsep investasi 20-50%. Seluruhnya dilebur menjadi satu entitas, yaitu Bank Mandiri. Karena itu, pengaruh signifikan tidak lagi relevan setelah merger, karena seluruh bank tersebut kehilangan entitas hukumnya dan menjadi suatu perusahaan baru. Nah, sekian penjelasan jawaban saya di UTS. Mohon maaf jika ada salah dari tata bahasa ataupun masih ada kurang dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.